صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Para jamaah ba'diyah maghrib yang mudah-mudahan kita semua senantiasa masih terus mendapatkan limpahan rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari seperti biasa kajian pada malam hari ini adalah tentang kisah-kisah para sahabat Nabi yang pada kesempatan tanggal 25 Juni 2022 kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Insya Allah kita semua masih terus diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga terus sedikit ataupun banyaknya kita mengingat, mengetahui, syukur-syukur bisa melaksanakan bagaimana kisah-kisah para sahabat Rasul ini menanamkan akidah, membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah, juga mengamalkan amaliyahnya atau ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin banyak para sahabat yang kita kenal akan semakin khusyuk bagi kita, akan semakin istiqomah bagi kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti kita dicap sebagai orang-orang yang mukmin muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini masih dalam lanjutan cerita minggu kemarin, yakni tentang sahabat Khubayb yang telah menanamkan akidah pada diri seorang sahabat, Sa'id bin Amir al-Jumahi, ataupun sahabat Khubayb ini telah memberikan pengajaran bukan pada seorang sosok Sa'id bin Amir al-Jumahi saja, syukur-syukur kepada diri kita semua. Sahabat Khubayb ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan yang berakidah, dan berjihad sekuat tenaga untuk mempertahankan akidah itu sampai mati. Walastu ubali hina aqtulu muslimah. Itu kata Khubayb ketika darah sudah bercucuran, ketika tubuh sudah tergores, dia ditawarkan untuk meninggalkan Islam. Tapi apa kata Khubayb? Walastu ubali hina aqtulu musliman. Aku mati dalam kondisi apapun gak peduli, yang penting aku mati dalam kondisi muslim. Hari ini kita saksikan betapa banyak manusia-manusia yang menggadaikan akidahnya hanya karena hal sepele. Bisa jadi kurang makan, bisa tergadaikan keimanannya,
Bisa jadi karena himpitan ekonomi, bisa terjual akidahnya. Hari ini kita belajar dari seorang sahabat Hubeb, dan pelajaran itu benar-benar diresapi oleh sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dan bukan itu saja, sahabat Hubeb ini juga mengajarkan kepada kita tentang keyakinan bahwa orang yang benar-benar memiliki keyakinan itu akan menimbulkan, mendatangkan suatu mukjizat dan keajaiban. Hal ini bisa dilihat ketika cerita kemarin, orang yang sudah terseset tubuhnya, mengalir darahnya, terpotong bagian tubuhnya, itu mestinya berbau amis. Bukan begitu kan? Tapi apa yang dialami oleh sahabat Hubaib itu ternyata baunya harum dan wangi. Ini adalah merupakan suatu keajaiban. Bahkan burung-burung yang berseliweran pun ketika pembantaian daripada sahabat Hubaib sudah standby, ketika mereka kafir Quraisy bubar, burung-burung pemakan bangkai ini tak satu pun yang mau menghampiri jasadnya sahabat Hubaib bin Adi. Kalau di TV-TV bangkai sudah habis dimakan ulat kan, atau mungkin binatang-binatang pemangsa bangkai yang lainnya. Di samping itu, sahabat Hubaib juga mengajarkan kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi tentang pembuktian sebuah cinta kepada Rasulullah dengan mengorbankan suatu pengorbanan yang teramat besar, yaitu hilangnya nyawa. Itu adalah suatu pengorbanan besar bagi diri seorang Hubaib untuk membuktikan cinta Rasulullah, sehingga ketika dia ditawarkan bahwa posisinya ingin diganti, suruh diganti dengan Rasulullah, Hubaib menolaknya. Biar saya saja yang mati, Rasulullah yang aman. Nah, dari 3 pembelajaran itu, Sa'id bin Amir al-Jumahi terus terngiang-ngiang yang pada akhirnya dibukakan pintu hatinya, diberikan hidayah oleh Allah untuk meninggalkan berhala yang dulu disembahnya, untuk mendatangkan rasa cinta kepada Rasulullah dan orang-orang Rasulullah atau sahabat-sahabatnya, dan membuang jauh-jauh rasa bencinya. Dulu sahabat Sa'id ketika belum masuk Islam, betapa bencinya kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Dulu ketika belum mengenal Allah, dia sembah itu berhala. Tapi ketika setelah menyaksikan pembelajaran yang diberikan oleh sahabat Hubaib, semua itu ditinggalkan dan mengikrarkan untuk menjadi seorang muslim. Singkat cerita, sahabat Sa'id ketika sudah menjadi seorang muslim, dia dekat dengan Rasulullah. Kemanapun Rasulullah bepergian, disitulah ada sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi. Bahkan sampai ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, sahabat Sa'id mengikuti Rasulullah untuk berhijrah. Bukan itu saja, ketika terjadi perang Khaybar di tahun ke-7 Hijriah, sahabat Sa'id juga turut mendampingi Rasulullah. Perang Khaybar itu terjadi ketika tahun ke-7 Hijriah. Dinamakan dengan perang Khaybar itu karena memang lokasi peperangannya di daerah Khaybar. Di mana itu di daerah Khaybar? Guru beliau, ayas guru.
dagang kiau. Durung niliki. Oh, beli kali. Biasanya sing wis kajian mah weruh. Iya ya wayas kur. Kula dewek arep cerita tempat ki keder durung pernah manah soalnya. Iya, lagi zaman gajah pun. Iya. Ada subur. Yang kita doakan ya moga-moga kayak Iya. Lamun diulangi mah kelingan maning kayak nama ini. Mana maning? Jadi menurut catatan kalau lokasi perang Khaybar itu sekitar 150 km dari kota Madinah. 150 km dari kota Madinah. Di situ pada saat itu daerah Khaybar itu dihuni oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini memang semenjak dulu juga rese sama orang-orang Islam. Ketika itu umat muslim selalu diadu domba dan memicu ketidaksenangan Rasulullah kepada orang-orang Yahudi. Sehingga mengakibatkan terjadilah peperangan. Nah itulah peperangan Khaybar. Tapi yang lebih takjubnya lagi pada saat perang Khaybar ini pasukan Rasulullah itu ada 200 orang, 2000 orang ditambah dengan 200 kuda. Jadi jumlahnya 2200 melawan pasukan orang-orang Yahudi dengan jumlah 10.000 orang, 5 kali lipat bandingannya. Tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang 10.000 dilawan yang 10.000 dilawan oleh 2.000 umat muslimin pasukannya Rasulullah bisa memenangkan. Pasalnya apa? Pasalnya orang-orang Yahudi belum siap. Prediksi dari Madinah pasukan Rasulullah itu menuju Khaybar yang sejauhnya 150 km nggak nyampe dalam 3 hari. Tahu-taunya sebelum 3 hari sudah sampai, sehingga kondisi orang-orang Yahudi belum siap untuk melakukan perlawanan. Durung anak kuda-kudane musuhnya wis ngajar, iya, wis nyerang dingin, dadine kalang kabut. Ya wis sanane bae, sing lagi ngoceki sendok ya karo sendok senjata. Jadi ya begitulah. Prediksinya kurang tepat. Mestinya pasukan muslimin nyampe, prediksi orang Yahudi ini menyampai nggak sampai bakalan lebih dari 3 hari lah. Ternyata sudah 3 hari nyampe di kota Khaybar itu. Singkat cerita perang Khaybar dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan lebih singkat lagi semendiangnya Rasulullah pergantian kepemimpinan di dalam umat Islam. Setelah Rasulullah ada Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar ada Khalifah Umar bin Khattab atau yang kita kenal dengan Amirul Mukminin. Nah, eksistensi sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi inilah mulai ditampilkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Salah satunya dipercayakanlah sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi ini dijadikan sebagai gubernur. Gubernur bu kalau di sini setingkat provinsi ya Waya Sur. Iya. Gubernur Jawa Barat, nama gubernurnya Ridwan Kamil. DKI Jakarta Anies Baswedan. Jawa Tengah Ganjar. Nah, ya setingkat itulah sahabat Sa'id diangkat oleh Amirul Mukminin, oleh Khalifah Umar ibnu Khattab sebagai gubernur di daerah Hams atau Hims. Daerah mana itu? Sayut Ngidul. Hims itu kalau sekarang di daerah Suriah. Ya. Bahkan hari ini pun masih dijadikan sebagai ibu kota Suriah. Hims itu ibu kotanya, Suriah itu ibu kotanya adalah
HIMS. Di tahun 2010 berpendudukan 1.763.000 orang. Kalau di provinsi kita setara dengan provinsi mana tuh? Maluku ya. Maluku, Gorontalo, Maluku itu sekitar 1,4 sekian. Kalau Gorontalo 1,8 ya. Saya baca dulu lah tadi sebelum kesini. Baca dulu. Ya enaknya begitu. Ada kajian-kajian seperti itu. Tadinya saya nggak tahu, jadi saya tahu. Ya Yasker. Ya harus bersyukur juga sama DKM. Saya nggak jarang baca-baca. Setelah ditugaskan ini ya saya baca. Nah, makanya disitulah bahwa membaca itu atau buku itu merupakan jendela dunia. Jadi sekarang bukan buku yang jendela dunia, handphone. Handphone itu jendela dunia sekarang, bukan buku. Sampai mana tadi? Gubernur HIMS ya. Ya. Dipercaya oleh Amirul Mukminin sebagai gubernur kota HIMS yang ada di Suriah dengan berpenduduk 1.763.000 orang. Lambat laun berjalannya dengan waktu, ternyata Sa'id bin Amir al-Jumahi ini mampu merubah peradaban kehidupan masyarakat HIMS, mampu meningkatkan taraf hidup dan juga perputaran ekonomi, sehingga pada saat itu kota HIMS menjadi sebuah kota yang makmur. Tapi walaupun dikategorikan sebagai kota yang makmur pada saat itu, ketika di data perekonomiannya yang masuk kategori masyarakat miskin justru gubernurnya. Aneh beli. Dudulang gaji ya wayasku. Pada saat itu Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab memberikan gaji kepada gubernurnya. Kan kekuasaannya pada saat Khalifah Umar ibnu Khattab itu sebagai Amirul Mukminin, itu wilayah kekuasaannya ada banyak. Ada Jazirah Arab seluruhnya, kemudian Suriah, kemudian Persia. Persia itu apa sekarang? Iran. Terus apa lagi? Mesir, Palestina. Itu dalam wilayah kekuasaan Umar ibnu Khattab. Dan Baitul Malnya bukan main, banyak. Makanya menggaji gubernurnya itu 15 dinar. 15 dinar itu berapa? 15 dinar itu kalau dihitung, satu dinarnya sama dengan 4,25 gram emas. Jadi dinar itu lebih tinggi daripada emas. Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas. Sekarang kita hitung, 1 gram emasnya berapa? Hai, murah teman. 500. Itu mas kene, mas ecek-ecek. Wes ambil rata-rata 500, hitung bareng. Pengen baru gaji gubernur pada saat itu. Gajinya Sa'id bin Amir al-Jumahi. Masa gubernur masyarakatnya makmur tercatat keluarga miskin? Aneh. Ada yang meniru sekarang? Enggak ada. Siapa yang mau meniru? 4,25 gram. 1 gramnya 500, berarti 1 dinar berapa? 2 apa? 30 juta bergelis lah. Gajinya 30 juta, tapi tercatat sebagai keluarga miskin. Apa masalah? Masalahnya sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi ini ketika mendapat gaji tidak diambil, dia hanya mengambil
untuk kebutuhan keluarga secukupnya. Secukupnya itu nggak ada lebihnya. Kalau umpamanya satu hari habisnya 10.000, dia ambil 10.000 dikali 30 hari, berarti 300.000, sudah selesai. Sisanya dibagikan kepada fakir miskin. Ada nggak seperti itu? Gubernur 30 juta gajinya, tercatat sebagai warga keluarga miskin. Bisa cari pemimpin seperti itu. Dibagiakan ning rakyat Kang Bos, kebutuhan rakyat. Benar. Jadi sahabat Sa'id ini menanamkan prinsip yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu pemimpin yang merasakan lapar duluan ketika rakyatnya merasa lapar. Rasulullah itu merasa kenyang paling belakang setelah masyarakatnya kenyang duluan. Itu pelajaran yang diambil oleh sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu ketika Amirul Mukminin ini, Umar bin Khattab ini merasa penasaran, kok bisa ya masyarakat Hims yang jauh dari kota Madinah sampai makmur begitu. Ada apa ini? Apa yang dilakukan oleh sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi ini? Suatu hari Amirul Mukminin ini melakukan inspeksi. Dolan, tapi beli wara-wara nih gubernur. Sidak, saking penasaran nih. Begitu masuk di kota Hims, Amirul Mukminin mengumpulkan masyarakat yang ada di situ, kemudian ditanya, apa sing kurang? Apa yang kurang dari gubernur kalian selama memimpin kota Hims ini? Kemudian ada masyarakat yang menjawab, ada 4 hal yang kurang. Yang pertama, gubernur kami yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi itu kalau ngantor telat terus. Bakal serangnya durung munjuk beli ngantor-ngantor. Pasti nih kene make bab kun ya. Terus jare Amirul Mukminin, apa lagi selain itu? Selain itu, dalam setiap malam gubernur kami itu tidak mau melayani masyarakatnya. Jadi bakal bengi wis tutup lawang, dikunci, belum nerima tamu. Terus apalagi? Kalau setiap bulan itu pasti ada cutinya 2 hari. Khusus untuk gubernur. Jadi 2 hari nggak bisa diganggu gugat, nggak masuk kantor. Dalam sebulan libur dewek, rong dina. Oh gitu, kata Amirul Mukminin. Terus apalagi selain itu? Nah ini yang masalah ini memang nggak merugikan kami, nggak, dan juga nggak dilakukan oleh kami. Tapi masalahnya apa yang dilakukan oleh gubernur kami ini yang membuat kami risih. Yang namanya Sa'id bin Amir al-Jumahi itu betapa seringnya dia pingsan. Jadi maning-maning pingsan, lagi ngumpul-ngumpul makanan pingsan. Memang beli rugi dari masyarakat mau ya risih masa gubernur pingsan dan baik. Oh begitu. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat Hims, maka Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab mendatangi rumahnya Sa'id bin Amir al-Jumahi. Masih ada waktu? Masih. Lanjut berarti ya. Tidak diduga sahabat Sa'id bin Amir juga kaget karena kedatangan
presidennya kalau itu ya, pimpinannya teka. Ada apa ya Amirul Mukminin, langkah angin, langkah udan tiba-tiba mendongol di ngumaiku lagi. Hai, kenen harapan kaburan. Saya tadi habis sidak ke masyarakat sampean. Masyarakat sampean itu mengeluhkan tentang 4 hal. Kalau boleh koreksi apa 4 hal itu? Bener beli? Tanya Khalifah Umar kepada Gubernur Said. 1, kamu kalau ngantor ketika matahari belum di atas nggak pernah masuk, belum pun juga masuk. Itu apa sebabnya? Dari lamun durung awan ki, orang gelem ngantor, apa sebabnya? Apa jawabnya sahabat Said? Ya, saya juga bingung mau berceritanya nggak enak. Udah katakan saja, ceritakan saja apa masalahnya. Bisa-bisanya ngantor kok udah siang gini. Ya nggak enak lah pokoknya kalau udah ceritakan. Oh wis, ceritakan apa ya? Setelah itu Said bin Amir bercerita, betul ya Amirul Mukminin, saya itu kalau ngantor telat ketika matahari sudah naik. Itu masalahnya. Walaupun saya statusnya gubernur, nggak ada ajudan, nggak ada pembantu, nggak ada protokoler. Jadi pengen sarapan gawe dewek. Barang anu sarapannya kan roti kudu digawe, enak sih tinggal tuku, tinggal pesen, online datang sendiri. Jadi ngoleni glepung dingin, ngerewangi istrinya dingin, nggak ada ajudannya. Gubernur tidak memiliki pembantu. Jadi setiap hari telat datang ke kantor itu gara-gara membantu istrinya mempersiapkan sarapan pagi. Sarapan pagi nguleni telepung darane beli suwe. 1, maka mengertilah Amirul Mukminin. Oh ini sebabnya. Jadi duduk karena males. Dalam pikirannya sampean, wah males gini aja sahabat gubernur gini. Tidak, karena memang tidak memiliki pembantu. Ya, kita kadang-kadang dari Pak Kubu pengen ngasih nggak dibantu ya. Gubernur gajinya 500 dinar. 1. Yang kedua, kalau malam itu nggak bisa melayani masyarakat, kenapa sampean? Masyarakat kebutuhannya kan purna waktu, nggak mengenal waktu. Kok sampean nggak mau ngelayanin, kenapa? Ya ini malah saya lebih malu lagi Amirul Mukminin kalau saya harus cerita. Iya memangnya kenapa? Ceritakan saja. Saya kan siangnya sudah melayani masyarakat. Saya full siang layani masyarakat. Malamnya saya pengen melayani Allah. Malamnya pengen ibadah karena Gusti Allah, kira-kira lah kasih ganggu. Jadi kalau siang sahabat Said ngurusi masyarakat, bakal bengi sahabat Said bertakarub karo Gusti, mulane embong diganggu. Ana sih mengkono. Ya orang bengi, mending layani masyarakat bakal bengi. Kadang-kadang melakar pedewek, kadang-kadang masyarakat beli dopeni yang terbaik. Lanjut, paham ya yang kedua ya? Masalahnya tuh kenapa bakal bengi beli gelem layani masyarakat? Karena pengen layani Gusti Allah, pengen takarub karo Gusti Allah. Wis masyarakatna awan bae dilayanane. Dan yang ketiganya, kenapa sampeanku bakal galunggulan cuti rong dina, cuti karpe dewek? Ya Amirul Mukminin, saya kan sudah bilang tadi, di rumah saya nggak ada pembantu, nggak ada ansip, nggak ada ajudan, nggak ada polisi, nggak ada pol pp. Umas sewulan kayak ngapa lah membeli do beresi, basuh gombal, ngosrak suket, ngurusi rumah. Itu 2 hari baru selesai. Ya. Itu alasan ketiga kenapa
Said bin Amir setiap bulan cuti 2 hari untuk beres-beres rumah. Basuh klambi dewek, mepe dewek, ngosrek umah dewek, karo istrine beloroan. Ya kebayang umay Mas Rozikin aja maning sebulan seminggu beli diberesi kayak apa bentuknya. Sebulan orang ngemek-ngemek. Umah ya rong dina kanggo beres umah. Oh, begitu. Dan yang terakhir, kenapa sahabat Said bin Amir itu sering pingsan? Karena ketika sedang teringat sebuah peristiwa masa lalu ketika dia belum masuk Islam, kemudian teringat tentang penyiksaan Khubayb, itu langsung pingsan. Betapa merasa bersalahnya Said bin Amir ini. Kenapa saya tidak membantu? Kenapa saya tidak menolong? Kok tega-teganya saya seperti itu? Makanya setiap kali mengingat peristiwa itu, setiap kali itu juga sahabat Said bin Amir pingsan karena ngerasa salah. Sudah cukup ya? Itu tentang sahabat Said bin Amir al-Jumahi. Berarti sudah berapa sahabat tuh kalian? Kita sudah mempelajari ini. Mulai dari Abu Dahdah, Abu Lubabah, Khubayb, dan hari ini Said. Besok lagi sahabat siapa lagi nih? Kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Cukup? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan satu kisah tentang sahabat Sa'id bin Amr. Semoga yang kita dengarkan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dirasa cukup ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.